Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ratna Dwi Damayanti, Reza Alexa Putra, dan Sain Francisca akan mempresentasikan materi mengenai inovasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaharuan ide, barang, dan metode dalam menyelesaikan masalah pendidikan sehingga meningkatkan mutu dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Maksud dari pengertian inovasi pendidikan di sini ialah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Wijaya. Inovasi adalah upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru, baik dalam metode atau cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan. Maksud dari Wijaya ini yaitu inovasi di sini adalah suatu usaha untuk memperkenalkan hal baru dengan tujuan memperbaiki yang sudah ada untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua yaitu menurut Junius Mawega, yaitu inovasi sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk meningkatkan praktik dalam mencapai tujuan dan dinyatakan suatu pembaharuan adalah suatu inovasi dari sistem dalam skala yang luas. Maksud dari Junius ini yaitu inovasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sesuatu dengan melakukan pembaharuan. Selanjutnya yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah berusaha untuk meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang direncanakan mengharuskan adanya perincian yang jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat mungkin bisa diukur untuk mengetahui perbedaan antara keadaan sesudah dan sebelum inovasi diadakan. Adapun beberapa faktor yang cukup berperan dalam memengaruhi inovasi pendidikan yaitu 1. Visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Dengan memiliki visi atau tujuan yang jelas, maka peluang dalam mewujudkan sebuah inovasi akan lebih besar. Yang kedua yaitu faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Akibatnya, perkembangan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya penambahan gedung sekolah dan fasilitas lainnya. Pertambahan penduduk menyebabkan lonjakan siswa yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sekolah-sekolah kejuruan dan sekolah-sekolah model yang di dalamnya diberikan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada pengembangan profesionalisme. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman seperti sekarang ini ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggapan terhadap perkembangan teknologi ini adalah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, mengingat kondisi anak didik perlu diperhatikan, sehingga sebelum melakukan perubahan pada kurikulum harus memperhatikan kondisi anak didik.
Dan faktor yang keempat yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Permasalahan pendidikan yang kini dihadapi sangat kompleks. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dihadapi sangat diperlukan, mengingat akan keterbatasan dana pendidikan. Hal ini penting karena sistem sekolah dengan segala kekurangannya ternyata meliputi hampir 80% biaya pendidikan dan yang lainnya seperti gedung, buku, alat pengajaran, dan fasilitas lain dibebankan kepada orang tua. 1. Kurangnya kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. Caranya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak-anak usia sekolah. 2. Masalah kualitas pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan akan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru lewat training-training, menambah fasilitas, menambah dana pendidikan, mencari sistem pengajar yang tepat guna dan sistem evaluasi yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. 3. Masalah relevansi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan outputnya pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirkannya konsep link and match yang salah satu tujuannya adalah mengatasi persoalan-persoalan relevansi tersebut. 4. Masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem pendidik yang mengajar dengan efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Selanjutnya adalah sasaran inovasi pendidikan. Yang pertama adalah guru atau tenaga pendidik. Guru adalah bagian atau kunci penting sebuah inovasi pendidikan, karena di dalam pendidikan peran guru sangatlah penting. Oleh karena itu, guru haruslah memiliki kualitas yang pantas dan berkompeten. Peran guru di sekolah adalah menyampaikan pembelajaran agar siswa memahami dan memperoleh ilmu. Guru yang berkompeten adalah guru yang tidak hanya memiliki intelektual yang tinggi, melainkan juga berkompetensi di bidang pedagogi, sosial, profesional, dan individual. Selain kompetensi tersebut, guru juga harus memiliki kreativitas yang baik, sehingga dalam memberikan pengajaran dapat dipahami siswa dengan baik. Kemampuan guru tidak hanya terhitung seberapa mampu guru menjelaskan di kelas, tetapi juga dalam memberikan pengajaran di luar kelas, sehingga dapat membentuk siswa yang berkualitas, baik intelektual maupun berperilaku. Dan inovasi pendidikan menurut guru haruslah memiliki beberapa sikap atau aspek kompetensi, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, yang kedua, menerapkan pembelajaran, yang ketiga, melaksanakan tugas administratif, yang keempat, berkomunikasi, yang kelima, mengembangkan kemampuan pribadi, meningkatkan kemampuan siswa. Sasaran inovasi pendidikan yang kedua adalah siswa. Hal ini karena siswa adalah objek utama, sehingga peran siswa dalam inovasi juga penting, karena siswa sendiri merupakan generasi bangsa yang ingin dicapai oleh negara sesuai dengan cita-cita bangsa. Kemudian, yang ketiga adalah kurikulum. Tanpa kurikulum, inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, karena perubahan kurikulum akan diikuti pembaharuan pendidikan, dan perubahan keduanya akan berjalan searah atau linier. Inovasi kurikulum adalah gagasan atau praktik kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian kurikulum dengan tujuan untuk dapat memecahkan suatu masalah. Sasaran inovasi pendidikan yang selanjutnya adalah fasilitas. Sarana dan prasarana pendidikan yang penting salah satunya adalah fasilitas. Fasilitas perlu diinovasikan karena setiap perubahan waktu fasilitas senantiasa berkembang, sehingga sangatlah penting. Pada zaman globalisasi,
ini menuntut segala sesuatu berubah, seperti halnya dengan menerapkan pendidikan dengan bantuan teknologi, dengan cara menggunakan teknologi sebagai media belajar. Kemudian, munculnya aplikasi-aplikasi belajar, serta platform belajar online yang dapat diakses oleh siswa di seluruh negara. Dengan fasilitas yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, maka inovasi pendidikan akan tertunjang sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Dan sasaran inovasi pendidikan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Peran masyarakat tidak boleh disepelekan. Hal ini karena dengan adanya masyarakat di tengah-tengah pendidikan mampu menunjang inovasi pendidikan. Terlebih, jika kesadaran masyarakat tinggi terhadap pendidikan, maka masyarakat akan memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan yang terselenggara, sehingga masyarakat merupakan salah satu bagian yang dapat membantu dalam pelaksanaan inovasi pendidikan. A. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. PPSP sudah ada sejak tahun 1971 di bawah pimpinan sebuah tim beranggotakan 11 orang yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pendidikan. Sebagai landasan bertolak saat itu adalah Basic Memorandum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berisikan gagasan-gagasan baru tentang struktur dan metodologi pendidikan. Semua proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan komprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan. Kerangka sistem itu secara umum digariskan dalam Surat Keputusan Menteri P dan K nomor 0172 tahun 1971. Dalam surat keputusan tersebut, terdapat beberapa pokok pikiran mengenai hakikat sekolah pembangunan yang menyangkut relevansi sekolah dengan kebutuhan masyarakat berikut. 1. Adanya integrasi antara sekolah dan masyarakat serta pembangunan. 2. Sekolah menghasilkan tenaga terdidik sehingga dapat merupakan tenaga kerja produktif. 3. Sekolah menghasilkan manusia terdidik dengan pengertian kesadaran ekologi, baik lingkungan sosial, fisik maupun biologis. 4. Sekolah menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, merangsang sesuai dengan tuntutan zaman untuk pendidikan watak, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi. 5. Sekolah menciptakan keseimbangan fisik, emosional, intelektual, kultural, dan spiritual, serta keseluruhan pembangunan masyarakat. 6. Sekolah memberi sumbangan bagi ketahanan nasional dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat. B. Pengajaran dengan sistem modul. Modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasan yang sengaja disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh anak. Modul ini disertai pula pedoman penggunaannya untuk guru. Dalam konteks pengajaran modul ini, peranan guru dan murid dalam satu sistem pengajaran dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Bagian-bagian modul. Dalam suatu modul, tercakup satu set program yang digunakan oleh siswa dan satu pedoman cara penggunaan modul yang digunakan oleh pendidik atau guru. Program yang disusun untuk murid terdiri dari hal-hal berikut. A. LKS atau lembar kegiatan siswa. B. Lembaran kerja. C. Kunci lembaran kerja. D. Lembaran tes. E. Lembaran jawaban. Dan F. Kunci jawaban. 2. Murid dan peranannya dalam pengajaran sistem modul. Melalui sistem modul ini, pada dasarnya para siswa mendapat kesempatan lebih banyak untuk belajar sendiri, membaca uraian dan petunjuk di dalam lembaran kegiatan siswa, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan mengecek apakah penyelesaian setiap tugas benar atau tidak. Oleh karena itu, setiap siswa dalam batas-batas tertentu dapat maju sesuai dengan irama kecepatan dan potensi yang dimilikinya. 3. Peranan guru dalam sistem pengajaran modul. Dalam sistem pengajaran modul, tugas guru bukanlah untuk menyampaikan pelajaran kepada para siswa sebagaimana halnya dalam sistem biasa. Tugas utama guru dalam sistem pengajaran modul ialah mengorganisasi dan mengatur proses belajar. C. Proyek PAMONG. PAMONG merupakan singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Proyek ini merupakan program bersama antara pemerintah Indonesia dengan Innotech Siameo. Proyek PAMONG ini diadakan dengan latar belakang bahwa hampir separuh dari jumlah anak-anak di Asia
Tenggara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar. Langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut mungkin dengan cara memperbanyak gedung sekolah, yang bisa berarti memperluas cara mengajar tradisional. Apabila langkah ini diambil, tentu akan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak akan mampu dipikul oleh negara-negara di Asia Tenggara. Maka dari itu, diajukan beberapa solusi berikut untuk memecahkan masalahnya. 1. Melipatkan 2 atau 3 penggunaan gedung sekolah. 2. Melipatkan besarnya kelas. 3. Mengurangi waktu belajar siswa. 4. Para siswa hanya belajar setengah waktu sekolah. 5. Meningkatkan perbandingan guru dengan siswa. D. Kuliah kerja nyata atau KKN. KKN adalah salah satu bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang terutama oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, dilaksanakan secara interdisipliner dan intrakurikuler. Atau lebih konkretnya, KKN adalah kegiatan perkuliahan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan program pendidikan perguruan tinggi secara keseluruhan. KKN dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa tentang program pembangunan daerah pedesaan sebagai unsur pendidikan dan penyediaan sumber daya yang terdiri dari tenaga-tenaga muda berpendidikan untuk keperluan pendidikan dan pembangunan di daerah pedesaan. Dengan kata lain, KKN merupakan perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat. Yang kelima ada SMP Terbuka. SMP Terbuka merupakan sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Lahirnya SMP Terbuka dilatar belakangi oleh pemikiran untuk menampung anak-anak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP biasa. Sekolah terbuka ialah suatu subsistem pendidikan formal yang tujuannya didasarkan pada SMP formal yang dapat diselenggarakan di luar gedung sekolah atau di organisasi secara non-formal dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di SMP. Dalam penyajian pendidikan, hal ini melalui pendekatan multimedia hanya sekitar 10%, melalui tutorial dan selebihnya yaitu sekitar 90% dengan multimedia. Selanjutnya ada radio pendidikan. Pelaksanaan siaran radio pendidikan secara bersama yang diikuti oleh para guru dalam kelompok-kelompok belajar yang terbentuk di masing-masing sekolah tempat mereka mengajar. Kelompok ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas mengorganisasi anggota-anggotanya dalam mengikuti siaran radio pendidikan secara efektif, sehingga kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi mengenai bahan atau informasi yang diperoleh termasuk langkah-langkah penerapannya dalam tugas pelajaran sehari-hari. Sehingga dalam hal proses penyelenggaraannya, siaran radio pendidikan dimulai dari langkah persiapan, yaitu berupa penyusunan pola dasar kegiatan belajar mengajar yang berisi tujuan instruksional, pokok bahasan, subbahasan, topik, tujuan instruksional khusus, dan materi secara ringkas. Penyusunan ini dilakukan bersama berdasarkan kurikulum sekolah dan kurikulum penataran proyek pembinaan sekolah dasar oleh tim pengembangan kurikulum yang terdiri atas dari para pakar. Selanjutnya ada televisi pendidikan. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sehingga mau tidak mau orang harus berupaya menyesuaikan diri minimal dapat memanfaatkan produk dari kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Di tengah maraknya perkembangan pertelevisian di Indonesia, dunia pendidikan pun berkeinginan memanfaatkan televisi tersebut sebagai salah satu media dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, diadakanlah televisi pendidikan dan program siaran televisi pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan anak-anak dan pendidikan untuk umum. Pendidikan untuk anak-anak
bersasaran pada anak-anak usia 10-15 tahun yang menghasilkan sejumlah program-program pembinaan watak yang format penyajiannya sudah teruji dan memenuhi standar teknis siaran. Selanjutnya, ada televisi pendidikan untuk umum. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan paket-paket pendidikan yang tidak mungkin diperolehnya melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah ingin dipenuhi dengan penyajian-penyajian program melalui televisi pendidikan. Hal ini untuk mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah dengan cara menyebarkan pesan-pesan tematis agar masyarakat memiliki pengetahuan dan sikap yang tepat, khususnya mengenai pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan mata pencaharian, dan pendidikan alam serta lingkungan hidup. Selanjutnya, sekolah unggulan. Kelahiran sekolah unggulan termasuk SMP Plus dan bercirikan unggulan lainnya pada dasarnya tidak terlepas dari upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama menyongsong pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, tampaknya cara yang paling tepat adalah secara bertahap pemerintah mempersiapkan secara khusus para pendidik unggul bagi sekolah unggul. Bagaimanapun, hal ini berkaitan langsung dengan dimensi mutu pendidik atau mengajar. Sekian presentasi mengenai inovasi pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.